Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil majidil karim, alhamdulillahis sami'il alim, alhamdulillahir raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kabar yang sangat penting sekali. Yang ini mungkin masih belum dipahami oleh sebagian kaum muslimin, bahwa pernah santer berita Al-Quran diobok-obok oleh ulama di Kemenak. Jejak digital berita-berita tersebut masih banyak tersimpan di dunia maya, dan Anda bisa menggali kembali berita-berita tersebut. Yang patut untuk diketahui dan disadari bahwasannya bukan Al-Qur'annya diobok-obok, bukan, tapi pembaruan, penyesuaian, penulisan beberapa kata yang sudah ada di Al-Quran yang tercetak di seluruh Indonesia diperbarui. Kenapa? Disesuaikan dengan ilmu yang terbaru. Maklum bahwa ilmu agama sangat-sangat banyak. Dikatakan oleh Profesor Dr. Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar bahwa ilmu ulumul Quran, ilmu seputar Al-Quran itu sangat-sangat beragam. Dan ketika pada zaman Imam As-Suyuti, ketika pada zaman Imam Az-Zarkashi, ulumul Quran itu sudah sekian puluh. Maka kemudian pada zaman Imam As-Suyuti, jaraknya kurang lebih 100 tahun, itu sudah mencapai ratusan. Maka ulumul Quran yang semacam ini adalah wajar menjadikan ulama-ulama di Indonesia itu kemudian berubah terkait dengan bentuk penulisan beberapa kata yang sudah terbit. Mushaf-mushaf Al-Quran yang Anda miliki, coba sekarang dicek mana kata-kata yang akan saya tunjukkan berikut ini yang beda dengan mushaf yang sudah Anda miliki. Saya menjelaskan ini tidak asal-asalan, ada dasarnya, yaitu surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018 yang ini kemudian viral tapi disalahpahami. Apa itu? Coba sekarang ambil mushafnya, cek bagaimana penulisan kata. Jadi, kenapa kita harus mengecek dan apakah memang betul-betul harus dirubah? Nah, ini dia. Bahwa yang harus kita pahami adalah bunyi dari kata-kata yang diubah bentuk penulisannya oleh para ulama di Kemenak itu tetap sama. Bunyinya tetap sama, pelafazannya tetap sama, tidak berubah. Yang berubah hanya penulisannya, ya. Sebagaimana kita mafhum bahwa cara penulisan nama Allah itu di Indonesia berbeda dengan cara penulisan nama Allah di Madinah. Apakah Allahnya berbeda? Ya tidak, itu hanya penulisan saja. Sebagaimana halnya ketika nama kita ditulis dalam bahasa yang berbeda, bisa jadi akan berbeda cara pembunyiannya. Sedangkan ini pembunyiannya sama tapi penulisannya yang berbeda, diperbarui. Diperbarui itu atas dasar apa? Atas dasar ilmu ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran yang ditemukan lebih baru lagi. Nah, apakah kemudian berarti ada ilmu baru? Tidak. Tidak ada ilmu baru. Yang ada adalah baru menemukan referensi yang lebih mu'tabar, lebih otoritatif. Nah, apa itu? Ini dia. Di antaranya coba dibuka juz 1
Surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Nah, ini dia ayat yang ke-43. Coba pada kata ar-raki'in pada akhirnya ya. Mari kita baca surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Nah, ini dia. Coba kita baca bersama-sama. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, sebelumnya, dan ini sejak dari dulu, mungkin sejak nenek kakek kita yang sudah pegang Al-Quran pada zaman dulu, penulisannya adalah seperti ini, ar-raki'in. Jadi ada fathah khonjariyah, ada bukan fathah khonjariyah, alif ada alif ya, alif mat, ar-raki'in. Nah, kemudian diubah oleh ulama Kemenak yang tergabung dalam LPMQ, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, menjadi ar-raki'in. Bunyinya sama, beda hanya di penulisannya saja. Pakai fathah khonjariyah, fathah yang berdiri. Karena fathah yang biasa itu bentuknya landscape ya, dan agak miring sedikit. Baik, kita akan lanjut. Kemudian kata yang lainnya ya, kita acak saja. Ada khasiin ya. Atau kita coba ayat ke-65 dari surah Al-Baqarah. Nah, ini dia. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Nah, di surat pembaruan ini penulisan yang sebelumnya adalah khasiin. Apakah berbeda dengan ini? Sama ya, persis. Bedanya adalah memakai fathah khonjariyah. Apakah maknanya berbeda seperti halnya ar-raki'in ini tadi? Al-khasiin, apakah sama? Ya, maknanya tetap sama. Ar-raki'in, orang-orang yang bersujud. Ar-raki'in, orang-orang yang bersujud juga ya. Ini. Kemudian khasiin. Khasiin itu sama artinya dengan khasiin yang ini ya, sama. Tidak ada bedanya maknanya. Kalau tidak yakin silahkan cek Mushaf Al-Quran terjemah yang terbitannya sudah dulu, yang kuno banget, dibandingkan dengan Mushaf Al-Quran yang barusan beli. Nah, silakan. Baik ya, kita lanjutkan pada acak ya. Ini ada berapa banyaknya? Ada 180 ya. Ada 180 kata yang diperbarui. Nah, ini dia. Yang terakhir coba safilin. Mungkin sudah hafal semuanya watin. Ayo kita baca. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, sangat jelas sekali surah At-Tin ayat yang kelima, safilin dan sama safilin. Ya, tidak ada bedanya.
secara makna, dan pembunyiannya juga sama, hanya penulisannya saja. Apakah ini berarti berbeda dengan mushaf Al-Quran pada zaman Rasulullah? Tidak, sama sekali tidak. Ya, sama. Bedanya ya kalau secara beda ya beda banget ya. Pada zaman Rasulullah itu tidak ada apa namanya? Tidak ada fathah, kasroh, titik, itu tidak ada pada zaman Rasulullah ya. Nah, ini dia. Titik itu tidak ada. Jadi hanya safilin. Nah, gini aja. Tidak ada titiknya sama sekali. Bayangkan, apakah bisa membaca ya? Rasulullah, para sahabat bisa semuanya. Ya, tanpa ada penanda apapun. Nah, kita andai sudah hafal Al-Quran, mungkin akan bisa membaca mushaf Al-Quran yang persis pada zaman Rasulullah. Tidak ada harokatnya, tidak ada nuktohnya sama sekali, titik tidak ada sama sekali. Bahkan nomor ayat itu juga tidak ada pada zaman Rasulullah. Nah, maka ya kalau bahwa ajakan untuk kembali kepada Al-Quran. Nah, ini pertanyaannya, Al-Quran yang mana, Al-Quran yang bagaimana, dan Al-Quran yang seperti apa. Nah, ini dia. Baik, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Ini ya, ada 180 kata yang diperbarui oleh Kemenak ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, loh, berarti Al-Quran ini diobok-obok kayak Injil yang diobok-obok? Mohon maaf, ini adalah keyakinan umat Islam yang ditahrif ya. Ya, kita gunakan bahasa yang lebih sopan, yang ditahrif oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana juga Taurat yang diubah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, apakah berarti Al-Quran bernasib sama seperti itu? Tidak, sama sekali tidak ya. Yang dimaksud diobok-obok itu adalah jika Al-Qurannya sudah berbeda dengan Al-Quran pada zaman Rasulullah secara substansial maupun ininya, pemaknaannya. Nah, itu dia. Hukum-hukumnya dirubah. Nah, itulah yang dimaksud dengan tahrif yang dilarang betul oleh agama kita. Ada di Al-Quran bahwa kita dilarang untuk melakukan itu, di mana Allah menghikayatkan bahwa Yahudi itu mengubah Tauratnya. Sebagian kaum Yahudi oknumnya itu mengubah Taurat yang diberikan oleh Nabi Musa. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Nah, maka dari itu, ma'asyiral viewers dan subscribers, tidak usah tercengang, tidak usah marah-marah, tidak usah protes ya. Memang inilah hasil kajian dari para ulama ya. Maka dari itu, semoga ini menjadikan pemahaman bahwa kita Al-Quran itu adalah secara substansialnya sama, pembunyiannya sama pada zaman Rasulullah, maka alhamdulillah ya. Ini alhamdulillah. Secara keilmuan, kalau memang pemirsa, ma'asyiral viewers, ayuhan netizen ingin mengetahui lebih detail, silakan datang langsung ke Lajnah Pentahsihan Mushaf Al-Quran yang ada di mana? Di TMII. Itu di depan, itu nanti bisa di depan tiket masuk tempat parkir ya. Di depan tiket parkir itu langsung nanti ketemu dengan TMII atau di Museum Al-Qur'annya ya, tepatnya di Museum Al-Qur'annya. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Tidak usah bingung, sekali lagi tidak usah bingung, Al-Qur'annya tetap sama. Apa yang Anda baca itu sama dengan yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.